Sebelumnya sudah kita singgung soal bocah yang mampu membobol situs Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Bocah itu bernama Putra Aji Adari. Penampilannya seperti bocah pada umumnya, di mana sehari-hari bermain di warnet. Tapi, siapa sangka pada tahun 2019 saat masih duduk di bangku SMP, ia sudah berhasil membobol situs NASA yang dijaga dengan sangat ketat. Putra saat itu mengikuti sayembara atau program Bug Bounty Hunter, program yang diadakan NASA bagi siapa saja yang menemukan celah keamanannya dan memberikan laporan. Bukan cuma NASA, di tahun itu Putra juga sempat meretas server KPU. Menariknya, Putra tidak pernah belajar informatika secara formal. Ia justru belajar hacking secara otodidak sejak umur 12 tahun lewat Google, kemudian bergabung dengan sebuah komunitas. Sejak viral bisa membobol situs NASA, Putra mendapat panggilan dari banyak perusahaan perbankan untuk keamanan cyber. Bahkan punya satu proyek yang nilainya puluhan juta. Putra juga ditawari untuk bekerja sebagai Chief Technology Officer di salah satu perusahaan startup. Sekarang, Putra terus mengembangkan kemampuannya sebagai bug hunter dengan menyusup ke situs-situs tertentu dan selalu melaporkan kelemahan situs ke pemilik server atau biasa juga disebut white hacker. Putra bekerja di perusahaan swasta Indonesia dan beberapa proyek dengan instansi pemerintah. Ia juga merupakan seorang founder dan CEO di Cybertrend ID, sebuah platform untuk belajar mengenai cyber security. Tapi kalau kita bicara hacker kenamaan Indonesia, ada lagi nih nama Jim Geovedi. Namanya cukup terkenal di kancah dunia dengan kemampuannya yang di atas rata-rata. Pria kelahiran Lampung 1979 ini bukan cuma bisa mencuri data. Ia bahkan terkenal karena bisa memindahkan posisi satelit milik Cina. Kala itu, dia meretas satelit Cina untuk menguji sistem keamanan kontrol satelit dan melihat adanya kemungkinan untuk menggeser atau mengubah rotasinya. Jim Geovedi bahkan mengklaim bahwa ia mampu mengendalikan jaringan internet di seluruh dunia, bahkan mengalihkan lalu lintas datanya, mengamati lalu lintas data yang keluar masuk, dan memodifikasi semua transaksi keuangan. Sama seperti Putra, Jim Geovedi belajar secara otodidak, melakukan riset, sampai akhirnya bisa mencuat di kalangan sekuritas underground. Barulah pada tahun 2001, di mana sistem informasi belum masif seperti sekarang, Geovedi sudah banyak mendirikan perusahaan konsultasi, teknologi, informasi umum untuk lembaga pemerintahan, dan mendirikan perusahaan jasa keamanan. Pernah juga pada tahun 2004 diminta oleh KPU untuk mencari tahu pelaku penjebol pusat data perhitungan suara pemilu dan berhasil. Kabar terakhir, Jim Geovedi menetap di London dan sering diwawancarai tentang sistem keamanan satelit, keamanan perbankan, dan penegakan hukum. Satu nama yang juga sangat diperhitungkan dalam dunia hacker adalah Yogi Nugraha, atau dalam dunia cyber dikenal dengan username Bio666X. Di usianya yang baru berusia 19 tahun, Yogi pernah membuat Malaysia kalang kabut setelah berhasil mematikan jaringan internetnya. Pernah juga membobol jaringan militer milik Singapura. Banyak data penting milik militer Singapura yang dia dapatkan setelah Yogi meretas dan masuk ke dalam servernya. Namanya pun semakin dikenal sebagai hacker nasional dalam perang cyber melawan hacker Australia. Yogi berhasil meretas 1.700 website dan blogger Australia hanya dalam waktu 2 hari. Uniknya, Yogi ini tidak pernah belajar atau kursus secara resmi untuk bagaimana cara melakukan peretasan. Dia belajar secara otodidak dengan membaca berbagai sumber yang didapatkannya dari Google. Kalau kita sejak tadi sudah banyak bicara tentang white hacker, ada hacker asal Indonesia pernah jadi perbincangan pada 2017 karena jadi tersangka peretas situs Tiket.com milik PT Global Network. Saat itu, Tiket.com kebobolan dan mengalami kerugian yang mencapai 1,9 miliar rupiah dengan masuk ke dalam sistem penjualan maskapai Citylink. Ia adalah Sultan Haikal. Ribuan website sudah pernah dijebol oleh pemuda yang hanya lulusan SMP ini. Bahkan ia pernah membuat heboh dunia setelah meretas website resmi Big Hit Entertainment dan mengganti musik video BTS dengan video musik Twice.
Haikal juga pernah meretas situs pemerintahan, bahkan situs Polri. Tapi aksinya harus terhenti setelah ketahuan meretas situs tiket.com. Haikal ditangkap petugas Direktorat Cyber Bareskrim Polri di rumah orang tuanya. Pemeriksaan polisi, setidaknya ada 4.600 situs yang telah diretas oleh Sultan Haikal. Haikal baru bebas pada tahun 2018 setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Kabarnya, setelah bebas dari penjara, Polri merekrut Haikal untuk membantu penegakan hukum dalam bidang IT.